Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 1 Februari 2021 kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di awal bulan Februari 2021 ini, yang saya beri tema Sang Investor Mencari Tempat Investasi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta ini, sesungguhnya Yesus sedang menunjukkan tentang hal kerajaan Allah, di mana Bapaknya adalah sang pengusaha. Apa bukti bahwa Bapa kita itu sang pengusaha? Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, Yesus bilang, "Dialah pokok anggur, saudara dan saya adalah rantingnya, tapi Bapakku adalah pengusahanya." Nah, di perumpamaan tentang talenta ini kita sedang melihat bahwa Allah kita adalah businessman. Dia adalah pebisnis, dia adalah investor yang luar biasa, dan dia tidak memiliki gaya untuk hanya memperkaya dirinya, tapi dia mau orang-orang yang mengikuti dia juga mengalami, menikmati kekayaannya. Sehingga sang investor agung ini, dia sedang mencari tempat investasi, dan dia menemukan 3 hambanya yang bisa dia investasi hartanya, yaitu yang 1 talenta, yang 2 talenta, yang 5 talenta, sesuai kepercayaan. Saya mau beritahu buat saudara di pagi ini bahwa sang investor waktu dia mencari tempat investasi, yang pertama dia mencari orang yang bisa dipercayanya tentang harta kekayaan yang bisa dikelola oleh penerima investasi. Tapi yang kedua, dia juga mencari orang yang bisa mengelola uang, harta benda yang dia investasi. Dan yang ketiga, perhatikan, investor ini tetap mau untung. Masa sibuk? Iya, saudara bisa lihat di dalam Matius 25 ayat 19 berkata bahwa lama sang penginvestor ini tidak datang setelah dia memberikan talenta bagi hamba-hambanya. Dia lama tidak datang dan dia kembali. Artinya waktu dia menginvestasikan hartanya, talentanya bagi 3 orang tadi, waktunya cukup lama. Waktunya bisa membuat mereka mengerjakan bagian itu untuk meraih keuntungan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya Bapa di surga juga tidak mau rugi waktu dia menginvestasikan sesuatu yang dia punya bagi saudara dan saya. Waktu dia investasikan keuangannya bagi saudara dan saya, harta kekayaannya, talentanya, harta rohaninya, apa saja yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya hari ini, itu dibarakan talenta dari sang investor. Dan sang investor mau saudara dan saya mengerjakan talenta itu supaya kerajaan Allah untuk menguntungkan kerajaan Allah. Perhatikan, banyak orang setelah sang investor mempercayakan kekayaan hartanya, bahkan uangnya, dia tidak menguntungkan kerajaan Allah. Dia tidak menguntungkan sang pemberi investasi itu, tapi dia menguntungkan dirinya sendiri. Dia korupsi, dia menguntungkan dia memenuhi keinginan dagingnya. Sehingga ketika investor datang, dia tanya, mana yang aku beri dan mana untungnya. Perhatikan, kalau saudara lihat baik-baik dalam kisah perumpamaan talenta itu, waktu sang pemberi talenta itu datang, dia kumpulkan mereka lalu dia bilang, mana? Dia bilang, mana?
Dia mau lihat siapa yang memberi keuntungan dan siapa yang tidak. Dan saudara tahu, yang memberikan keuntungan hanya 2 hambanya, yang punya 2 talenta, yang punya 5 talenta. Tapi yang punya 1 talenta, dia tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan Allah. Karena itu sang investor mengambil lagi uangnya dan dia melepaskan uang itu ke orang yang tadinya dia memberikan 5 talenta. Mengapa? Saudara harus lihat di titik ini. Waktu sang investor menginvestasikan sesuatu pada saudara dan saya, waktu Tuhan menginvestasikan sesuatu yang punya pada saudara dan saudara dan saya tidak bertanggung jawab untuk mengelolanya dan memberikan keuntungan bagi kerajaan Allah, keuntungan bagi sang investor itu, maka dia akan mengambilnya kembali dan dia akan memberikan bagian itu kepada orang lain yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bilang, kan cuma 1 talenta, Bu. Saya mau share ini buat saudara ya. Ternyata 1 talenta itu, kalau kita lihat di dalam Google, itu ada yang menerjemahkan 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram emas. Itu artinya kalau saya kurs di dalam hari ini, itu sekitar 1 gram tuh 800 lebih. Itu artinya kalau 100 gram atau 1 kilo yang samanya dengan 1 talenta itu, kita bulatkan menjadi 8 miliar. Artinya kurang lebih orang yang menerima 1 talenta itu diberikan investasi oleh sang investor tuh 8 miliar. Yang 2 talenta 16 miliar. Yang 5 talenta itu 40 miliar. Perhatikan, ini bukan uang yang sedikit. Artinya Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya bahwa seluruh bagian investasi yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya sepanjang hidup kita itu sangat mahal. Bahkan melebihi nilai yang tadi saya sebutkan itu. Dan Tuhan mau saudara dan saya bertanggung jawab supaya membuat investasi yang Dia sudah berikan dalam hidup saudara dan saya menguntungkan kerajaan Allah, menguntungkan Tuhan, menguntungkan setiap visi misi yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjadi hamba yang dapat menguntungkan kerajaan Allah? Harusnya iya. Seperti orang yang menerima 5 talenta dan seperti orang yang menerima 2 talenta. Waktu dia mengembalikan keuntungannya, maka investor itu akan mempercayakan dia yang lebih besar lagi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima investasi dari sang investor agung. Amin.